لها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم من الأخيار إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أحبتي في الله أبنائي الطلبة المتميزين insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali mengaji, mendengarkan hadis-hadis Nabi yang disampaikan. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapat untuk selanjutnya kita mencoba mengamalkannya dalam keseharian kita. Kita masih membahas buku kecil berjudul Yaumun Ma'a Habibikal Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, sehari bersama kekasihmu yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian kita ingin mencoba mengungkap sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Karena kita sebagai umat Nabi ini punya tanggung jawab, punya kewajiban. Kewajiban kita apa? Mengajarkan sunnah Nabi, menebarkan sunnah Nabi. Dan sudah paling penting, yang paling pentingnya adalah mengamalkan sunnah Nabi. Karena kita tidak ingin sunnah ini punah, hilang, gak terdengar, gak diketahui oleh umat Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga gak ada satupun orang yang mengamalkan sunnah Nabi di atas muka bumi. Apa tega kita membiarkan sunnah Nabi tidak diamalkan oleh umat manusia? Ya, tentu kita tidak ingin seperti itu. Maka agar sunnah Nabi ini berkembang, didengar, diketahui dan diamalkan, wajib bagi setiap kita untuk mengajarkan sunnah-sunnah ini kepada orang-orang yang memang perlu untuk kita ajarkan. Kita ilmui dulu untuk selanjutnya kita amalkan. Karena kalau bukan kita sebagai umat Nabi yang mengamalkan sunnah Nabi, kita mau berharap sunnah Nabi itu mau diamalkan oleh siapa lagi? Apa kita mau berharap sunnah Nabi ini diamalkan oleh orang-orang Nasrani? Kan nggak mungkin. Apa kita berharap sunnah Nabi ini akan diamalkan oleh orang-orang Yahudi? Kan nggak mungkin. Tentu yang paling bertanggung jawab dalam menjalankan sunnah Nabi adalah siapa? Ya, umat beliau, kita ini sebagai umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya pada muqaddimah buku ini saya kembali ulang seruan yang disampaikan oleh penulis. Beliau mengatakan, ya ummatal Islam, wahai umat Islam. Jadi seruan ini ditujukan untuk siapa? Untuk kita, umat Islam. Fi sunani rasulikum ahyuha fi waqi'i hayatikum. Pada sunnah-sunnah Rasul kalian, hidupkanlah, amalkanlah dalam kehidupan kalian. Faman laha siwakum. Karena siapa lagi yang akan mengamalkan sunnah Nabi kalian selain kalian? Jadi kalau bukan kita umat Nabi yang mengamalkan sunnah Nabi, siapa lagi? Dan sudah barang tentu yang paling bertanggung jawab dari sekian banyak umat Nabi adalah kita sebagai penuntut ilmu syar'i. Jadi kalau kita sebagai santri saja enggan, ogah, malas mengamalkan sunnah Nabi, bagaimana mungkin kita berharap sunnah ini diamalkan oleh orang selain kita? Ya.
Maka kita umat Muhammad bertanggung jawab untuk itu. Maka di sini kita akan coba ajarkan, walaupun ini bukan sesuatu yang pertama saya kira, dan kalian pun mungkin sudah menerima materi ini di kelas-kelas bersama para asatidzah kalian, tetapi anggaplah ini sebagai sebuah bentuk pengingat saja. Dan sunnah-sunnah yang dimaksud di sini adalah apa? Sunnah yang apabila dikerjakan dia dapat pahala. Dan kalau tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Itu yang dimaksud dengan sunnah yang kita maksud di sini. Yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah apa? Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Yang mengamalkannya akan mendapatkan pahala. Yang meninggalkannya maka tidak berdosa. Seandainya sunnah-sunnah ini tidak kita amalkan, dosa enggak? Enggak dosa. Ya. Itulah yang dimaksud dengan sunnah. Karena sunnah itu kalau kita perhatikan secara lebih luas memiliki banyak makna. Ya. Bahkan ada sunnah itu yang hukumnya wajib. Ya. Sehingga dikenal dengan istilah sunnah wajibah. Jadi yang kita maksud dalam buku ini adalah sunnah yang sifatnya mustahabbah. Sunnah yang sifatnya mustahabbah, disukai untuk dikerjakan. Seandainya pun tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Itu yang diinginkan. Walaupun kalimat sunnah ini sebenarnya bisa saja digunakan untuk sesuatu yang wajib. Bisa tuh sunnah tapi wajib. Sehingga dikenal dengan istilah sunnah wajibah. Nah, istilah sunnah wajibah ini dipakai oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazair dalam kitab Minhajul Muslim. Ketika beliau menyebutkan tentang hukum sholat berjamaah. Beliau mengatakan hukmuha, hukum sholat berjamaah, apa kata beliau? Sunnah wajibah. Sunnah wajibah. Sunnah kok wajib? Ya. Maksudnya apa? Sunnah artinya sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi wajibah hukumnya adalah wajib. Jadi apa yang dikerjakan oleh Nabi, kadang hukumnya mustahabah, kadang ada yang hukumnya wajib. Kalau yang sunnah perbuatan Nabi yang hukumnya mustahabah atau hukumnya sunnah, maka dikatakan sunnah mustahabah. Tapi kalau perbuatan Nabi yang hukumnya wajib, namanya sunnah wajibah. Contohnya apa? Sholat berjamaah itu sunnah wajibah. Artinya perbuatan itu dilakukan oleh Nabi, tapi hukumnya wajib. Jadi beliau lebih merajihkan pendapat hukumnya wajib. Ya. Bahkan ada istilah namanya sunnah muharramah. Apa itu sunnah muharramah? Sunnah Nabi tapi hukumnya haram untuk diamalkan. Kok sunnah haram? Iya. Ada sunnah yang haram? Ada. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang haram. Kalau sunnah yang mustahabah ini bahasannya. Kalau sunnah wajibah contohnya apa? Tadi salat berjamaah. Ada juga kadang namanya sunnah muharramah. Sunnah dilakukan oleh Nabi tapi hukumnya haram dilakukan oleh umatnya. Apa contohnya? Ya, para ulama kerap kali memberikan contoh, misalkan az-zawaju bitis inisa. Az-zawaju bitis inisa. Apa itu? Menikah dengan 9 perempuan. Nabi, ini perbuatan Nabi tidak? Iya, Nabi menikah dengan 9 wanita, istri Nabi 9. Apakah kemudian sunnah ini boleh dilakukan oleh umatnya, dia menikah dengan 9 wanita? Gak boleh. Kalau umatnya dibatasi berapa? Cuman 4. Ya. Karena yang 9 itu menjadi kekhususan Nabi.
Ya, itu sunnah yang beliau lakukan, akan tetapi hukumnya haram diamalkan oleh umatnya. Ya, intinya kalimat sunnah yang mungkin sering kita ucap pada majelis ini adalah makna yang pertama. Sunnah mustahabah yang apabila dilakukan, yang melakukannya dapat pahala, tapi yang tidak melakukan dia tidak mendapatkan dosa. Ya. Tetapi kalau dia mencela baru dosa. Ini juga perhatikan ikhwas sekalian. Ya, kalau kita merasa lemah, perhatikan ini. Tidak bisa melakukan sebagian daripada sunnah-sunnah yang mustahabah, maka akui itu sebagai sebuah kelemahan kita. Ya, kita tetap harus mengakui bahwa itu adalah sunnah. Kalau ternyata kita nggak bisa melakukannya, maka akui itu sebagai kelemahan kita. Akui itu sebagai ketidakmampuan kita dalam menjalankan sunnah, bukan malah kemudian memperolok-olok sunnah Nabi. Ya, memperolok sunnah Nabi, mengejek, mencela sunnah Nabi. Sudahlah dia nggak ngerjakan, malah mencela. Kalau dia nggak mengerjakan karena dia memang belum bisa, nggak dosa dia. Tapi ketika dia tidak mengerjakan, kemudian dia mencela sunnah Nabi, maka itu yang berdosa. Maka ketika ada sunnah-sunnah ini yang nggak bisa kita kerjakan, maka akui sebagai kelemahan kita dan kita berupaya ya untuk suatu saat akan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemarin kita sudah mengawali sunnah dalam aktivitas yang pertama, yaitu apa? Bangun tidur. Ada 4 sunnah yang sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah mas'u asarin naum minal wajhi bil yadi, atau mengusap wajah, mengusap bekas tidur yang ada di wajah dengan menggunakan tangan. Kemudian yang kedua adalah apa? Membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang ketiga adalah apa? Menggosok gigi. Itu bagian daripada sunnah ketika kita bangun pagi, ya, supaya segar mulut kita. Ya, jadi ini ternyata sikat gigi ini ketika kita lakukan setelah bangun pagi, kita mendapatkan 2 manfaat. Manfaat mengamalkan sunnah dan juga manfaat dunianya. Manfaat akhiratnya apa? Ternyata itu bagian daripada sunnah. Manfaat dunianya jelas, mulut kita jadi segar, ya, mulut kita jadi wangi dengan bersikat gigi. Itu manfaat duniawi. Tetapi ketika kita melakukan itu, jangan cuma sekedar kita mengambil manfaat duniawi. Kita kejar juga manfaat akhiratnya. Apa itu? Mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah ghuslul yadaini salasan, ya, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Nah, ini sudah kita bahas. Aktivitas berikutnya, biasanya kalian setelah bangun tidur ngapain? Ya, masuk ke kamar mandi. Ketika kalian masuk kamar mandi, di situ juga ada sunnah Nabi. Masuknya ada 2 sunnah, keluarnya pun ada 2 sunnah. Nah, 2 sunnah ini, yang satu sunnah fi'liyah, perbuatan, yang satunya lagi sunnah qauliyah, berupa apa? Ucapan, doa, berupa doa atau zikir. Yang saya yakin dan percaya setiap kalian udah tahu. Ini kami kembali ingatkan bahwa setiap kali kita mau masuk kamar mandi, ada 2 sunnah yang siap kita lakukan ketika masuk, dan ada 2 sunnah yang bisa kita lakukan setelah kita keluar dari kamar mandi. Ya, dan yang 2 ini sekali lagi, satunya dalam bentuk perbuatan, yang satunya dalam bentuk apa? Ucapan, berupa doa atau zikir. Yang berupa perbuatan saat masuk kamar mandi apa?
Mendahulukan kaki yang kiri apa kanan? Mendahulukan kaki kiri. Itu sunnah masuk kamar mandi dalam bentuk perbuatan. Mendahului kaki kiri. Kemudian sunnah dalam ucapan apa? Membaca doa. Membaca zikir. Apa doa zikir atau zikir atau doa ketika kita masuk toilet? Hah? Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Walhamdulillah kalian sudah hafal. Allahumma inni, ya Allah, aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari khubus. Khubus itu adalah dzukranus syayatin, jin-jin, setan-setan laki-laki. Nah, wal khaba'is artinya apa? Inathuhum. Jadi khubus dzukranus syayatin, wal khaba'is inathus syayatin. Jadi laki-laki setan jin pun sama, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, sama seperti halnya manusia. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Jin pun sama, ada laki-laki dan ada perempuan. Karena memang ada banyak sisi persamaan antara jin dan syaitan, yaitu sama-sama berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan juga sama-sama mendapatkan taklif. Apa itu taklif? Ya, tugas untuk mewujudkan ibadah kepada Allah. Jadi sebagaimana kita manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, maka jin juga sama. Mereka juga Allah ciptakan untuk apa? Untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah untuk menegakkan ibadah, maka jin juga sama. Allah ciptakan untuk menegakkan ibadah. Maka ketika ada jin, dia tidak mau ibadah, maka nanti di akhirat tempatnya di mana? Di neraka. Sama seperti halnya manusia. Manusia juga kalau dia nggak taat, kalau dia kufur, kalau dia nggak mau beribadah, Allah masukkan manusia ke dalam neraka. Sebagaimana jin juga sama, akan dimasukkan ke dalam neraka ketika mereka kufur, ingkar kepada Allah. Maka nanti neraka itu akan dipenuhi oleh siapa? Oleh jin dan juga oleh manusia. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh nanti kami akan penuhi neraka jahanam dengan siapa? Dari jin dan manusia. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walaqad dzara'na jahannama likatsirin minal jinni wal insi. Nanti kami akan penuhi neraka jahanam itu dari makhluk kalangan jin dan juga makhluk kalangan manusia. Itu sisi persamaan antara jin dan manusia. Sama-sama ada laki-laki dan ada perempuannya, dan juga sama-sama diperintahkan untuk apa? Untuk ibadah. Dan juga sama-sama akan masuk ke dalam neraka kalau mereka kufur kepada Allah. Kalau sisi perbedaannya juga banyak, ya. Jadi intinya, ketika kita masuk kamar mandi, kita diperintahkan oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan. Kenapa? Karena namanya hammam, kamar mandi, masakinus syayati. Apa itu masakin? Ya, tempat tinggalnya seton, atau makwas syayatin, tempat kembalinya seton. Ya, jadi paling banyak seton itu adanya di kamar mandi. Maka kita nggak boleh berlama-lama di kamar mandi tanpa ada kebutuhan yang
mendesak. Kalau udah selesai kebutuhan kita, buang air besar, buang air kecil, udah lekas keluar. Ya, jangan berlama-lama di sana. Karena itu bukan tempat yang tepat untuk kita berlama-lama. Kalau berlama-lama berdiam di masjid, bagus. Berlama-lama berdiam di kelas, bagus. Tapi berlama-lama berdiam diri di kamar mandi, tanpa ada urusan, tanpa ada kepentingan, tanpa ada keperluan, maka itu perkara yang tidak baik. Karena sejatinya toilet merupakan tempatnya syaitan yang kita berlindung kepada Allah saat memasukinya. Saya mau tanya, ketika kita mau masuk kamar mandi, baca zikir dulu atau langkah kaki kiri dulu? Zikir dulu atau melangkahkan kaki dulu? Yang bilang zikir dulu baru melangkahkan kaki, zikir dulu. Yang melangkahkan kaki dulu. Kira-kira mana yang benar? Baca doa kemudian langkah kaki kiri, atau langkah kaki dulu kemudian baru berdoa? Kalau kita langkah kaki kiri dulu, mengharuskan berarti kita doanya di mana? Di dalam kamar mandi. Sementara dalam kamar mandi itu tidak boleh zikir. Ya, kecuali memang zikir-zikir yang kita dituntut. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Kecuali zikir-zikir yang memang kita dituntut untuk membacanya. Yang kalau nggak baca, nggak sah wudhu kita. Contohnya apa? Membaca basmalah ketika mau berwudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, karena itu tuntutan. Yang kalau itu nggak kita baca, bisa saja wudhu kita nggak sah. Ini bagi pendapat yang mengatakan Bismillah merupakan wajibnya wudhu. Tapi kalau seandainya basmalah itu adalah sunnahnya wudhu, lebih baik nggak usah baca basmalah, langsung aja wudhu. Karena nggak boleh kita berzikir di dalam kamar mandi. Tetapi yang paling rajih dari pendapat ulama, basmalah ketika wudhu itu bukan sunnah, tetapi adalah apa? Wajib yang harus dibaca. Karena ini hukumnya wajib, maka boleh kita membacanya. Tapi cuma sekedar baca bismillah, nggak lebih daripada itu. Ya, nggak lebih daripada itu. Basmalah dibolehkan karena memang itu tuntutan. Adapun zikir-zikir lain yang tidak dituntut untuk dibaca, maka jangan baca. Umpamanya misalkan baca doa setelah wudhu, ya maka itu bisa dilakukan di luar. Diam-diam semuanya. Siapa yang berpukul-pukulan? Nggak boleh. Perhatikan semuanya. Daya jus. Ya, perhatikan semuanya. Ya, jadi kamar mandi itu bukan tempat yang tepat untuk berzikir. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu punya cincin. Perhatikan. Nabi punya cincin bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan disebutkan dalam Minhajul Muslim juga bahwa Nabi ketika beliau masuk ke kamar mandi, ke toilet, ya tempat buang hajat, setiap kali beliau masuk ke hammam, ke toilet, beliau apa? Melepaskan. Ya, melepaskan cincin itu. Jadi sebagaimana ucapan zikir tidak boleh diucapkan di dalam toilet, maka sejatinya syiar-syiar tulisan yang memiliki makna zikir pun nggak boleh dibawa masuk. Termasuk mushaf nggak boleh. Atau tulisan-tulisan apa saja, Allahu Akbar, La ilaha illallah, ya dibawa masuk ke kamar mandi. Termasuk tulisan misalkan kalau dia pakai baju, ya Asyhadu an la ilaha illallah atau Allahu Akbar, ya subhanallah, bajunya dibawa nggak boleh. Nabi punya cincin, ini menunjukkan apa? Menunjukkan boleh laki-laki pakai cincin. Ya, asalkan tidak terbuat dari emas sebagaimana Nabi pakai cincin itu. Bahkan cincin Nabi itu turun menurun.
diberikan, diteruskan kepada siapa? Kepada pengganti beliau. Jadi ketika beliau wafat, cincin itu diberikan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Pakai itu Abu Bakar, cincin yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir masa kekhilafahan beliau. Setelah beliau wafat, cincin itu diberikan kepada siapa? Kepada Umar. Umar pakai cincin juga. Ya. Sampai ketika Umar wafat, diberikan cincin itu kepada siapa? Utsman. Cincin yang sama dipakai oleh Nabi, dipakai juga oleh Abu Bakar, dipakai juga oleh Umar, dipakai juga oleh Utsman. Kemudian dipakai sama Ali tidak? Tidak. Kenapa sebabnya? Karena cincin itu sudah kecebur, terlepas di dalam sebuah sumur. Ya, sumur ini masih ada sekarang di sebelah barat Masjid Kuba. Ya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat datang ke Kuba senang banget sama sumur itu. Ya, selalu beliau memercikkan kakinya di dalam sumur itu karena airnya jernih. Ya, sering beliau duduk-duduk di sumur itu. Ya, dulu namanya sumur Aris. Ini Ustadz kalian itu namanya nama sumur. Dulu namanya sumur Aris. Nah, setelah kejadian ini namanya berubah menjadi sumur Khotam atau Bi'ru Khotam. Sumur apa? Sumur cincin. Kenapa berubah nama? Karena ya saat Umar ketika itu dia memakai cincin, kemudian beliau datang ke tempat yang biasa didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ternyata cincinnya terlepas dan tidak ditemukan sampai sekarang di sebuah sumur, masih ada sampai sekarang dan sudah ditanam ya oleh pemerintah Arab Saudi, tetapi ada tandanya ya. Dan sebagian orang-orang yang umroh kerap kali mendatangi itu ya sekedar untuk kilas balik sejarah saja. Ya, jadi intinya kalimat yang bertuliskan syahadat atau kalimat-kalimat yang bertuliskan zikir aja nggak boleh, apalagi sampai terucap. Maka yang benar adalah ketika masuk kamar mandi adalah dengan zikir terlebih dahulu. Karena ketika seperti ini berarti dia melakukan zikirnya di mana? Di luar. Zikirnya di luar, baru kemudian dia melakukan sunnah yang kedua, yaitu apa? Melangkahkan kaki dengan yang kiri. Kenapa melangkahkan kaki dengan yang kiri bukan yang bukan yang kanan? Karena dia akan menuju ke tempat yang tidak baik. Ya, karena dia akan menuju ke tempat yang tidak baik, maka mendahuluinya itu yang kiri. Nanti setelah keluar, dia mendahului yang kanan. Kenapa? Karena ketika dia selesai dari kamar mandi, dapat dipastikan dia akan menuju ke tempat yang lebih baik daripada toilet. Ya, kebalikan toilet itu adalah apa? Masjid. Kebalikan toilet itu adalah masjid. Kalau toilet ketika masuk mendahulukan kaki kiri karena dia sedang menuju tempat yang buruk. Sementara masjid ketika dia masuk mendahulukan kaki yang kenapa? Karena dia akan masuk dan menuju kepada tempat yang baik, bahkan tempat yang terbaik. Maka itu rahasia. Kenapa disunahkan ketika masuk masjid dengan kaki kanan? Karena dia sedang melangkah menuju tempat yang baik, bahkan tempat yang paling baik di atas muka bumi ini. Perhatikan, abnai thalabah, perhatikan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan apa? Ahabbul biladi ilallahi. Lam tasma'u hadal hadis. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi adalah apa? Masjid-masjidnya. Dari sekian banyak tempat, dari sekian banyak bangunan yang ada di atas muka bumi,
yang paling baik, paling dicintai oleh Nabi adalah apa? Masjid. Di atas muka bumi ini kan banyak tempat. Ada pasar, ada pantai, ada apa lagi? Ada hotel, ada pegunungan, ya. Banyak tempat-tempat yang ada di atas muka bumi. Dari sekian banyak tempat yang paling terbaiknya adalah apa? Masjid. Maka kita harus bangga ketika diberikan kemudahan, kemampuan untuk bisa berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Jadi sekarang ini kita sedang berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika keluar dari masjid, kaki apa yang kita dahulukan? Kaki kiri. Kenapa sebabnya? Kita bicara masjid bukan toilet. Kenapa? Karena setelah kita keluar dari masjid, dapat dipastikan kita akan melangkah, kita akan menuju ke tempat yang tidak lebih baik daripada masjid. Adakah tempat yang lebih baik daripada masjid? Gak ada. Coba antum perhatikan. Ketika antum keluar dari masjid, ya, ketika antum keluar dari masjid, atau ketika kita semua keluar dari masjid, dapat dipastikan kita akan menuju ke tempat yang tidak lebih baik daripada masjid. Antum kalau keluar masjid biasanya menuju kemana? Paling seringnya ke kamar. Kamar lebih baik daripada masjid? Tidak lebih baik. Ya. Kemana lagi? Ke rumah. Rumah nggak lebih baik daripada masjid. Kemana lagi? Hatta madrasah, hatta maksab, hatta ke lapangan, hatta ke warung-warung. Jadi tempat apapun yang kita tuju setelah keluar dari masjid tidak lebih baik daripada masjid. Maka itulah isyarat kenapa ada syariat untuk mendahulukan kaki kiri ketika kita keluar dari masjid. Ya, kita kembali kepada konteks kamar mandi. Baca zikir dulu ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi bacanya itu saat kita masih berada di luar. Ya. Jadi bacaan ini bukan kita baca di dalam. Makanya jangan langkah kaki kemudian baca, tetapi zikir dulu, baca dulu, baru kemudian laksanakan sunnah yang kedua, yaitu melangkahkan kaki kiri. Setelah kita berada di kamar mandi, nggak ada zikir, kecuali zikir yang tadi dituntut, baca bismillah kalau kita memang mau berwudu. Tapi kalau memang disediakan wudu di luar toilet, itu jauh lebih baik untuk keluar dari khilaf. Ya, jadi begitu caranya. Baca zikir dulu, baru kemudian langkahkan kaki kiri. Kemudian kita menyelesaikan kebutuhan kita di kamar mandi. Setelah itu ada 2 sunnah. Tadi kan masuk 2 sunnah, keluar juga 2 sunnah. Satunya ucapan, satunya perbuatan. Kira-kira yang ucapan itu apa? Doa. Kalau perbuatan, melangkahkan kaki kanan. Kalau ucapan dengan doa atau zikir. Ini bedanya, ikhwah, perhatikan. Kalau masuk, zikir dulu baru langkahkan kaki. Kalau keluar, langkahkan kaki kanan dulu, sehingga posisi kita sudah berada di luar, baru kemudian laksanakan sunnah yang kedua, yaitu zikir atau doa. Baca apa doanya? Gampang banget, sekali baca langsung hafal. Ya, gufronaka. Ya, gufronaka. Apa sih artinya gufronaka? Ya Allah, ampunilah aku, atau aku meminta ampunanmu. Jadi gufrona di situ mansub atau marfu? Gufronaka marfu atau mansub? Gufronnya di situ mansubun bil fathah, sah? Ya. Wa alamatu nasbihi fathah. Pertanyaan saya, kenapa dia mansub? Oh, masya Allah, karena dia. Siapa yang tahu kenapa dia mansub? Oh, masya Allah, fadhal. Ada nih.
Siap hadiah menantimu. Nah, 5 ada gufrona mansub. Asmaul fi'il. Sahih walakin laisal murad. Ya, silakan. Maf'ul mutlak dari fi'il apa? Nah. Maf'ulun bihi dari fi'il apa? Mana fi'ilnya? Ada gufronaka, mana fi'ilnya? Kalau gufron masdar, iya. Saya mau tanya, dia kan maf'ul. Maf'ul dari fi'il yang mana? Iya. Dia adalah maf'ul dari fi'il yang mahdzuf. Fi'ilnya terbuang, nggak kelihatan. Takdirnya kalau kita munculkan apa fi'ilnya? Atlubu. Atlubu. Sehingga kalau fi'ilnya nampak seakan-akan kita mengatakan atlubu gufronaka. Apa itu atlubu gufronaka? Aku meminta ampunanmu ya Allah. Jadi gufrona di situ maf'ulun bihi mansubun, ya, maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf. Ya, bilangnya begitu. Maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf takdiruhu atlubu. Nah, intinya apa di situ? Keluar kemudian kita minta ampun. Kira-kira korelasinya apa? Emangnya kita habis dosa, kita ampun kok? Ya, kalau kita habis melakukan dosa, kita minta ya Allah, aku mohon ampunanmu, wajar. Ya kan? Ini kita habis kamar mandi kok. Habis BAB atau BAK kemudian keluar kamar mandi kok minta ampun, emangnya dosa buang air? Emangnya dosa masuk kamar mandi? Dosa enggak? Enggak dosa. Terus kenapa minta ampun? Masya Allah. Dakika dan Allah. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi subhanallah. Karena di dalam kamar mandi kita nggak bisa berzikir, seakan-akan itu kesalahan kita. Itulah kekurangan kita ya Allah. Siang lama, beberapa menit saya tertahan dari berzikir kepadamu. Saya nggak bisa berzikir ya Allah. Dan nggak berzikirnya saya bukan karena malas, bukan karena keluh, bukan karena nggak bisa, tapi karena tertahan oleh tempat. Maafkan aku ya Allah, ampuni aku karena aku nggak bisa berzikir kepadamu tadi di tempat kamar mandi. Jadi seakan-akan dia mengakui kelemahan dia. Ya, itulah korelasi. Kenapa kok habis keluar kamar mandi kita disuruh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ini sebenarnya panjang tapi nggak apa-apa kita mengawali. Ya. Aktivitas yang ketiga. Tadi pertama bangun tidur kan. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Keluar kamar mandi. Di sini sebutkan, perhatikan. Wayat, sebelum kita masuk aktivitas yang ketiga, saya akan bacakan tulisan dari penulis. Wa yadkhulul insanu ilal hammam fi yaumihi wa lailatihi iddata marrat. Dan seseorang itu masuk ke kamar mandi dalam sehari semalam iddata marrat. Apa artinya iddata marrat? Beberapa kali kan? Antum masuk kamar mandi berapa kali? Pasti lebih dari sekali dalam sehari semalam. Ya. Antum bisa bayangkan, kalau sekali saja kita masuk kamar mandi, ada 4 sunnah sudah kita lakukan. Masuknya 2, keluarnya 2. Kalau 2 kali kita ke kamar mandi, berarti ada berapa sunnah yang kita lakukan? Ada 8. Kalau 3 kali, ada 12. Kalau 4 kali, ada 16. Itu baru sunnah ke kamar mandi. Maka di sini disebutkan, wa kullama dakhala, maka setiap kali dia masuk, wa tabbaqa hadhihi sunana, dan dia mempraktekkan sunnah-sunnah ini, fi dukhulihi wa khurujihi, ketika masuknya dan ketika keluarnya,
sunnatani fid dukhuli wa sunnatani fil khuruj. Dua sunnah yang dia lakukan ketika masuk dan dua sunnah yang dia lakukan ketika keluar. Jadi kalau menjalankan sunnah masuk toilet saja, ya, itu sebenarnya kita sudah mendapatkan banyak kebaikan. Sekali masuk 4, masuknya 2, keluarnya 2. Kalau 3 kali, 4 kali, tentu akan semakin banyak sunnah-sunnah yang sangat memungkinkan untuk diamalkan. Jadi rata-rata kita mungkin 3 kali, 4 kali. Jadi menunjukkan apa? Yang namanya masuk ke kamar mandi ini bukan cuma untuk tujuan buang air kecil, buang air besar. Setiap kali untuk kebutuhan apapun, ya, untuk kita saat mau ngebersihin, kita mau ke kamar mandi bukan dalam rangka buang air kecil, bukan dalam rangka untuk buang air besar, tapi sekedar untuk misalkan bersih-bersih WC. Dijalankan nggak sunnah ini? Tetap disyariatkan untuk dijalankan. Pokoknya setiap kali masuk di situ ada 2 sunnah, setiap kali keluar di situ ada 2 sunnah dengan tujuan apapun, asalkan ada tujuannya. Ya, asalkan kita masuk ada tujuannya. Jangan juga nggak ada tujuan, mondar-mandir bolak-balik ke kamar mandi, nggak ada tujuan. Ya, sekedar ingin cepat-cepat jam pelajarannya habis. Astagfirullah ilal amma ustaz. Ya, padahal di kamar nggak ada tujuan apa-apa. Ya, sekedar dia ngabisin waktu saja. Sekedar dia nggak ada di kelas saja. Ya. Jadi dengan tujuan apapun selama memang itu dibutuhkan, maka sunnah ini boleh untuk diterapkan. Nah, ya, kemudian aktivitas yang berikutnya. Kira-kira ngapain? Tadi bangun tidur, kemudian ke kamar mandi, kemudian ngapain? Tidur lagi. Hah? Makan. Kalau pagi makan. Hah? Berwudu. Wudu. Ya, ini kita dalam konteks pagi, bangun pagi ini ya. Ya, bangun pagi, kemudian melangkahkan kaki menuju kamar mandi, kemudian ngapain? Biasanya berwudu. Ini subhanallah panjang ini sunnah-sunnah wudu ini ada berapa? Ada 19. Subhanallah. Sekali wudu ada 19 sunnah. Atau 20 lah biar gampang hitungnya. Ya. Antum berwudu berapa kali? Ya. Kalau 5 kali sholat misalkan berwudu setiap kali 5 waktu sholat kalian berwudu berarti berapa? 5 kali wudu. Azan? Ya. Kalau 1 kali wudu ada 20 sunnah, berarti kalau 5 kali wudu berapa? Ada 100 sunnah. Itu kita setiap kali berwudu sejatinya kita sedang menjalankan 100 sunnah. Itu baru sunnah wudu. Belum tadi sunnah berapa? Sunnah bangun tidur 4. Sunnah kamar mandi masuk dan keluarnya 4, 8. Kemudian sunnah apa? Sunnah dalam berwudu taruhlah 20. 8, 20 sudah 28 sunnah. Kalau dilakukan 5 kali atau 3 kali tinggal dikalikan. Sehingga buku ini tidak berlebihan ketika mengatakan sejatinya kurang lebih ada 1000 sunnah yang bisa kamu lakukan dalam setiap harinya. Ya saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas sunnah aktivitas harian yang ketiga, yaitu sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan wudu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.